Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi tentang regresi linear sederhana dengan judul Pengaruh Financing to Deposit Ratio atau FDR terhadap Capital Adequacy Ratio atau CAR pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017 sampai 2021. Latar belakang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejarah Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Selain itu, pembentukan ini juga dilatar belakangi oleh perkembangan sektor keuangan, konglomerasi lembaga jasa keuangan, dan meningkatkan pelanggaran lintas industri jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu latar belakang Bank Syariah. Berdasarkan penggunaan skema bunga dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah kegiatan usahanya tidak menggunakan skema bunga, melainkan menggunakan beragam skema, seperti skema bagi hasil, jual beli dan sewa. Gagasan utama mendirikan bank syariah muncul sejak tahun 1970-an, tetapi bank syariah baru beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 yang diikuti oleh perkembangan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Novita. Yang selanjutnya ada hubungan FDR terhadap CAR. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum bisa disebut dengan Capital Adequacy Ratio atau CAR, menggambarkan bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik kinerja perbankan tersebut. Financing to Deposit Ratio atau FDR merupakan perbandingan antara tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Dengan menyalurkan pembiayaan, pihak bank dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan bank syariah tersebut akan dialokasikan pada modal, sehingga semakin besar pembiayaan, maka modal yang diperoleh juga semakin meningkat. Oleh karena itu, FDR dapat mempengaruhi CAR. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh FDR terhadap CAR? Yang kedua, bagaimana koefisien korelasi antara FDR dan CAR? Dan yang ketiga, bagaimana koefisien determinasi antara FDR dan CAR? Selanjutnya, dibacakan oleh Kak Amlika. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Regresi linier sederhana. Bentuk umum persamaan regresi linier sederhana dengan variabel bebas X, variabel terikat Y, konstanta A, dan koefisien B dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A ditambah BX. Persamaan ini jika dinyatakan dalam grafik akan berbentuk garis yang merupakan tren dari sebaran titik koordinat X dan Y. Garis tren dari sebaran titik ini dicari persamaannya sehingga didapat
persamaan prediksi yang disebut persamaan regresi. Karena yang dicari persamaan garis dan variabel bebasnya hanya satu, maka disebut persamaan regresi linier sederhana. Selanjutnya, nilai B dan A dari persamaan tersebut secara metode ordinary least square atau OLS didapat dengan menyatakan B dan A sebagai berikut. Rumus B adalah sigma dari X dikali Y dikurang sigma atau jumlah X dikali dengan jumlah Y dibagi dengan banyaknya data dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah XI pangkat 2, di mana B merupakan koefisien regresi atau kemiringan, N adalah banyaknya data, X variabel bebas, dan Y adalah variabel terikat. Sedangkan rumus A adalah rata-rata variabel Y dikurang B dikali rata-rata variabel X, dengan A merupakan konstanta atau titik potong sumbu Y sama dengan rata-rata variabel Y, B adalah koefisien regresi atau kemiringan, dan X adalah rata-rata variabel X. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Koefisien kolerasi untuk menyatakan kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y, gunakan koefisien kolerasi sebagai berikut. Koefisien sama dengan JXY dibagi square JXX dikali JYY, di mana ditambah JXY sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi banyaknya jumlah data. Lalu JXX sigma X dikurang sigma X square pangkat 2 dibagi N. Dan JYY sama dengan sigma Y dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi banyaknya data. Nilai koefisien antara min 1 dan ditambah 1 atau min 1 kurang dari koefisien dikurang ditambah 1 jika R bernilai min 1 atau dekat min 1, berarti variabel X berkorelasi kuat dengan variabel Y. Secara negatif sebaliknya, jika R bernilai 1 atau dekat 1, berarti variabel X berkorelasi kuat dengan variabel Y secara positif. Serta jika koefisien bernilai 0 atau dekat 0, berarti variabel X tidak berkorelasi atau berkorelasi lemah dengan variabel Y. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi menyatakan persentase pengaruh variabel X terhadap Y dinyatakan dengan mengkuadratkan koefisien, yaitu X square. Nilai X square biasanya dinyatakan dalam persenan. Hasil pengolahan data dan pembahasan pengaruh FDR terhadap K untuk mendapatkan persamaan regresi linear sederhana dari variabel X dan Y dan data-data yang sudah ditentukan, maka nilai B dan A harus dicari terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. B itu koefisien regresi, N banyaknya data, X variabel bebas atau FDR, Y variabel terikat. Di mana kita masukkan rumusnya, B sama dengan banyaknya data 60, XY 95796, lalu Y-nya 2386 dikurang 4722,35 dikali 1221,29 dibagi banyaknya data ada 60, lalu ada jumlah X2 372.105,916 dikurang
X1 square dengan jumlah 4722,35 dan B-nya kita mendapatkan min 0,760108. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yoga. Hasil pengelolaan data dan pembahasan pengaruh FDR terhadap CAR adalah A sama dengan Y kurang BX. A-nya sudah didapatkan yaitu 20,3548,33 dikurang dalam kurung minus 0,766108 dikali 78,705833. Jadi A-nya mendapatkan 80,179782 dengan A konstanta, Y-nya rata-rata variabel Y, B-nya koefisien regresi kemiringan, X-nya rata-rata variabel X. Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan metode regresi linear sederhana, didapat persamaan garis sebagai berikut. Y sama dengan 80,180 dikurang 0,7601 X. Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konstanta sebesar 80,180 menunjukkan jika nilai FDR 0, maka nilai CAR adalah 80,180. Yang kedua, nilai koefisien sebesar minus 0,7601 menunjukkan jika FDR meningkat 1 poin, maka CAR akan mengalami penurunan 0,7601 poin antara FDR dan CAR berbanding terbalik. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi R sama dengan min 0,798. Koefisien determinasi R2 sama dengan 0,6361. Korelasi antara FDR dan CAR berada pada kriteria kuat. Persentase pengaruh FDR terhadap CAR 3,61%, yang berarti 36,39% dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Berdasarkan hasil SPSS didapat terhitung minus 10,070 dan T-tabel 2,002 serta nilai signifikan 0,00000, maka minus 10,070 lebih kecil dari 2,002 atau 2,002 lebih besar dari minus 10,070 serta 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka FDR berpengaruh terhadap CAR. Dengan demikian A0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, yang pertama, hasil pengelolaan data dapat didapat persamaan garis Y sama dengan 80,180 dikurang 0,7601 X. Konstanta sebesar 80,180 menunjukkan jika nilai FDR 0, maka nilai CAR adalah 80,180. Nilai koefisien sebesar minus 0,7601 menunjukkan jika FDR meningkatkan 1 poin, maka CAR akan mengalami penurunan 0,7601 poin antara FDR dan CAR berbanding terbalik. Yang kedua, koefisien korelasi R sama dengan minus 0,798 dan koefisien determinasi R2 sama dengan 0,6361. Korelasi antara FDR dan CAR berada pada kriteria kuat. Persentase pengaruh FDR terhadap CAR 3,61%, yang berarti 36,39% dipengaruhi variabel yang lain. Yang ketiga, berdasarkan hasil SPSS didapat T hitung minus 10,070 dan T tabel 2,002 serta nilai signifikansi 0,000, maka minus 10,070 lebih kecil dari 2,002 atau 2,002 lebih besar dari minus 10,070 serta 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka FDR berpengaruh terhadap CAR. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Saran, jumlah sampel data perlu diperbanyak agar benar-benar mewakili populasi data. Misalnya sampel ada data selama 10 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.